Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Lebih percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sajian iko darilah Jambi, sepojok Jambi, 9 lurah. Sajian iko darilah Jambi, sepojok Jambi, 9 lurah. Sajian kami pusako mulyo, adatlah resah dari dulu kala. Sajian kami pusako mulyo, adatlah resah dari dulu kala. Dan pengambilan sumpah janji anggota panitia pemungutan suara se-Kabupaten Bungo dan apel kesiapan pemilihan umum tahun 2024 Selasa 24 Januari 2023 dimulai. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bungo, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bungo dan Bapak Sekretaris, dan yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Bungo dan tamu undangan yang berbahagia.
Laporan Komandan kepada Ketua KPU Kabupaten Bungo. Lapor, pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPS se-Kabupaten Bungo serta apel kesiapan pemilu 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dipersilakan berdiri. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo oleh Bapak Muhammad Pancaputra SP. Kepada Bapak dipersilahkan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo nomor 41 sampai dengan 57 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara PPS di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bungo untuk pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan mengangkat panitia pemungutan suara di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bungo untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kelurahan atau dusun dalam Kabupaten Bungo dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA KPU Kabupaten Bungo. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Muhammad Bisri, ditandatangani. Persiapan pengambilan sumpah. Kepada Komandan Barisan dipersilahkan kembali ke barisan PPK. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Kepada perwakilan PPS yang telah ditunjuk, dipersilahkan mengambil tempat. Proses tanda tangan berita acara dimulai pada PPS yang dilantik. 1. PPS Dusun Talang Silungko, Kecamatan Batin 2, Pelayang. Dua, PPS Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3. 3. PPS Dusun Muara Buat, Kecamatan Batin 3, Ulu. 4. PPS Dusun Sepenggur, Kecamatan Batin 2, Baluku. 5.
PPS Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Enam, PPS Dusun Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan. 7. PPS Dusun Tepian Danto, Kecamatan Jujuhan Ilir. 8. PPS Dusun Lubuk Tanah Terban, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. 9. PPS Dusun Mangunjayo, Kecamatan Muko-Muko Batin 7. 10. PPS Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo. 11. PPS Dusun Rantau Kloyang, Kecamatan Pelepat. 12. PPS Dusun Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir. 13. PPS Dusun Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan. 14. PPS Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Wimbo Tengah. 15. PPS Dusun Teluk Panda, Kecamatan Tanah Sepenggal. 16. PPS Dusun Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. 17. PPS Dusun Lubuk Niu, Kecamatan Tanah Tumbuk. 18. Pada Ketua KPU Kabupaten Bungo dipersilahkan menandatangani berita acara. Selanjutnya oleh Rohaniawan dipersilahkan menandatangani berita acara. Naskah pelantikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 24 bulan Januari tahun 2023, saya, Muhammad Bisri SPDI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, melantik saudara-saudara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo nomor 41 sampai dengan nomor 57 tahun 2023, tanggal 23 Januari 2023, tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara 17 kecamatan se-Kabupaten Bungo untuk pemilihan umum tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, dan cermat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Muara Bungo, 24 Januari 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Ketua
Muhammad Isri, SPDI. Integritas oleh perwakilan PPS yang akan dibacakan oleh Yan Bastian. Pada Saudara Yan Bastian dipersilahkan mengambil tempat. Fakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Selasa, tanggal 24 bulan Januari tahun 2023, bertempat di lapangan dan gedung serbaguna XMTQ Muara Bungo. Kami, anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan dan Dusun Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau dusun yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu, dan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap penyelenggaraan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan penuh waktu, jujur, dan adil. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menyatakan janji, kami, TPS Kelurahan Dusun Kabupaten Bungo. Kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bungo dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Bungo yang ada di sini, alhamdulillah bisa dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Bungo. Selamat datang dan terima kasih Pak Wagub. Yang saya hormati dari unsur Forkompinda, ada dari kepolisian, kemudian dari kejaksaan, Pak Kasih Intel, mohon maaf. Yang dari kepolisian Kabakop, selamat datang Bang Darmawan, terima kasih. Kemudian yang saya hormati dari Dandim juga hadir. Yang saya hormati rekan saya, mitra kami, kolega kami, Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo, Pak Abdul Hamid.
Kemudian yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Bungo, yang saya hormati Forkombinda dari unsur DPR juga. Mohon maaf Bang Martunis. Bang Martunis, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati dari pihak terkait. Nah, pihak terkait ini tidak pernah kami tinggal ketika ada acara-acara KPU apapun itu, karena kita juga tidak terlepas dari beliau-beliau, lembaga-lembaganya, yaitu ada dari Capil, dari Kemenak, dari Dispora, dan juga kemudian dari ya terkait lah, mohon maaf kalau saya kenal wajah Dispora ya. Kemudian yang saya hormati Pak Sekretaris KPU Kabupaten Bungo, serta semua staf, serta yang saya hormati para awak media. Saya sudah ketika saya datang tadi tidak nyangka awak media sedemikian banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk menyaksikan acara kami. Kemudian yang saya hormati dan sangat saya banggakan, kawan-kawan PPK se-Kabupaten Bungo serta PPS se-Kabupaten Bungo yang baru saja dilantik, serta semua hadirin yang mungkin saya terlewat belum sebutkan ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semoga juga selalu diiringi kebahagiaan agar semua aktivitas kita, kegiatan kita, tanggung jawab pada pundak kita masing-masing bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Sholawat beserta salam tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, jadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Wabub. Saya sampaikan, Pak Wabub, ini baru 5% dari skuadnya penyelenggara pemilu di Kabupaten Bungo. Ini baru 5% ya. Kita kumpulkan di lapangan ini, dan besok, karena ini lebih kurang 85 tambah 459, kita 538. Semuanya besok itu penyelenggara ada lebih kurang 10.000 orang. Inilah ketika pemilu, di samping kita juga menjalankan undang-undang, ya, melaksanakan amanah negara, juga bisa menjadi tempat putra-putri masyarakat Kabupaten Bungo sebagai untuk mendapatkan pekerjaan juga, walaupun hanya 14 bulan. Walaupun hanya PPK 15 bulan, akan begitu. Namun demikian cukup alhamdulillah. Kita patut bersyukur. Kita bisa menampung 10.000 orang lebih kurang masyarakat Kabupaten Bungo untuk sama-sama kita ajak menjadi penyelenggara pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian PPS yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Bapak Ibu sekalian dilantik dan dipercaya menjadi PPS pemilu tahun 2024. Kenapa saya katakan demikian? Perlu diketahui, bagi yang PPS mungkin sudah 2 atau 3 kali hari ini dilantik, mungkin pernah dilantik di 2019 dan juga menjadi 2020, Bapak Ibu sudah pernah 2 kali ya mencatat sejarah. Kenapa saya bilang demikian? Karena 2019 itu pertama sekali dilakukan pemilu dengan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Benar? Itu sejarah ya. Kemudian 2020 kalau menjadi lagi penyelenggara pemilu kembali mencatat sejarah, karena pertama kalinya pemilihan daerah dilaksanakan di tengah-tengah pandemi, dan ketika itu kan pandemi COVID-19. Itu sejarah kedua. Dan kalau hari ini menjadi lagi penyelenggara atau bagian dari penyelenggara pemilu, maka akan mencatat sejarah ketiga kalinya. Kenapa? Karena di 2024 pertama kalinya dilaksanakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, ya kan?
Pemilu akan dilaksanakan di Februari 2024. Pilkada sesuai Undang-Undang 10 akan dilaksanakan di November 2024 di tahun yang sama. Makanya saya sampaikan, berbanggalah, patutlah bersyukur bahwa kawan-kawan dipercaya kembali menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, bahkan dipercaya akan sama-sama dengan kita mencatat sejarah, sama-sama kita akan melaksanakan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilu, ya, sama-sama kita melaksanakan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun pesan saya, walaupun kita berbangga, walaupun kita terpilih, tapi tetap menjaga norma-norma dan etika, ya, kepada semua pihak, kepada masyarakat, karena etika dan norma itu menunjukkan martabat penyelenggara pemilu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa pasca pelantikan nanti, setelah kawan-kawan dilantik nanti, jangan lupa berkoordinasi cepat. Berkoordinasi cepat dengan pihak-pihak terkait juga di pemerintahan desa, dengan para lurah dan rio, ya, dan ramil, kemudian kalau di polisian Babin Kamtibmas, kemudian PDK, mungkin PDK lagi proses ya Pak Ketua ya, PDK lagi proses sekarang saya dengar, dengan PDK juga, tahu kan PDK kan, pengawas desa kelurahan atau PKD. PKD sama saja lah maknanya, pengawas kelurahan desa. Koordinasi sama mereka, ya, karena itulah rekan-rekan dan kolega kita untuk bisa melaksanakan pemilu secara lancar, aman, damai, dan tidak terkendala tahapannya satupun, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya melihat Bapak Ibu juga sudah capek, mungkin dari jam 8 ya, mudah-mudahan semua sudah sarapan, saya tidak panjang-panjang. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu sekalian patut bersyukur kembali. Tapi ini belum pasti, ya. Saya hanya memberikan gambaran, tapi belum pasti. Bahwa di salah satu pasal di PKPU 8 tahun 2022 tentang ad hoc, ada di sana disebutkan untuk ad hoc pemilihan atau pemilu yang bersamaan atau beririsan, ada dua cara untuk merekrut. Pertama, mengangkat kembali ad hoc pemilu atau pemilihan sebelumnya. Yang kedua, dibuka kembali. Gak apa-apa, patut berdoa saja, ya, berdoa saja. Berdoa saja, ya, siapa tahu kan, dengan banyak yang berdoa, kawan-kawan bisa lebih panjang. Kalau itu terjadi, berarti 14 bulan ditambah 8 bulan kalau PPS, akan lumayan luar biasa. Itu sejarah penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc sepanjang itu. Jadi berdoa saja, semoga pimpinan kita di pusat terketuk hati beliau-beliau untuk mengambil poin pertama. Jadi Bapak Ibu akan diperpanjang, tapi belum pasti ya. Saya hanya ngasih gambaran agar untuk memotivasi, ya, untuk memotivasi, ingat ya, memotivasi supaya saya ingin kinerja kawan-kawan dijaga, karena akan ada evaluasi apabila poin pertama yang akan diambil oleh pimpinan kita di KPURI. Ya, oke. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Nanti mohon Pak Wabuk untuk memberikan sambutan dan arahannya di tengah-tengah kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Bupati Bungo kepada Bapak Haji Safrudin Dwi Aprianto, SPD, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala.
Yang saya hormati rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir pada kesempatan pagi hari ini, Wakil Ketua DPRD Bungo, kemudian mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim 0416 Bungo Tebo, mewakili Pak Kajari. Yang saya hormati Ketua KPU D Kabupaten Bungo, juga para komisioner. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, juga para komisioner hadir. Saya hormati para Kepala OPD, Pak Kepala Kantor Kemenak. Kemudian saya hormati Ketua dan juga anggota PPK se-Kabupaten Bungo. Yang saya hormati seluruh anggota PPS se-Kabupaten Bungo yang tadi sama-sama kita saksikan pelantikannya. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salam telah kita sampaikan kepada teladan buat kita semuanya Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga juga para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan salam juga mohon maaf dari Pak Bupati, karena pada waktu yang bersamaan beliau ada rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam masalah inflasi. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Bungo, kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota PPS yang terus bersama-sama dilantik. Tentu harapan besar kita semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan sejak hari ini dan ke depan, di pundak Bapak Ibu sekalian ada pertama beban, yang kedua ada tanggung jawab untuk mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024, baik itu legislatif, pilpres dan juga pilkada. Tentu kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan lancar dari tahap awal sampai akhir nantinya. Tadi Ketua sudah menyampaikan banyak arahan pada kita sekalian agar pertama menjaga netralitas, menjaga independensi dan juga menjaga profesionalitas. Tentu dalam kita bekerja acuannya adalah regulasi. Itu yang sama-sama kita perlu pegang kuat. Ke depan hampir dapat dipastikan kalau penyelenggara ini tentu banyak godaan. Mudah-mudahan kita tadi sudah sama-sama ikuti pelantikan dengan sumpah, kita menjadi pribadi yang memegang kuat integritas, sehingga kualitas demokrasi kita juga lebih baik lagi. Kami juga berpesan, itu kepada sekalian, mari kita menjaga kesehatan kita, stamina kita, refleksi pemilu 2019 yang lalu. Karena faktor keletihan, waktu itu kata Ketua KPU Pusat, yang meninggal itu 894 orang KPPS se-Indonesia, yang di rumah sakit karena sakit 5.175. Mudah-mudahan kita doakan tidak terulang di tahun 2024. Saya yakin KPU juga sudah memperbaiki sistem mekanisme, masalah juga nanti perhitungan, agar kawan-kawan semuanya bisa bekerja dengan bagus dan tidak menderita kelelahan. Terakhir pesan kami, mari sama-sama kita menjaga situasi kondisi agar pemilu ini di Bunga khususnya berlangsung dalam suasana yang damai, pemilu yang bermartabat, pemilu yang berlangsung dalam suasana yang dingin. Mungkin suasana panas, hati sama-sama kita jaga dingin, sehingga pemilu yang merupakan rutinitas demokrasi kita juga sesuatu yang biasa dan tidak menimbulkan gejolak apalagi konflik sosial di masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pemilu 2024 berlangsung dengan sukses dan lancar, juga menghasilkan para pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab juga kepada pemilih juga kita semuanya. Demikian, terima kasih, selamat bertugas, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bil hidayati wat taufiq wa zayyin hulukana ya Allah bi ahlaki nabiyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم اجعلنا من أهل الأمانة ولا تجعلنا من أهل الخيانة اللهم اجعلنا من أهل الصدق ولا تجعلنا من أهل الكذب اللهم اجعلنا من أهل العلم ولا تجعلنا من أهل الجهل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا منان يا ديان يا بديع السماوات والأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم تحيتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Menuju bilik suara lagu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk